Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Saya doakan kiranya kita selalu sehat-sehat dan dimudahkan rezekinya. Video kali ini teman-teman seperti biasa kita akan share itu analisa di Euro USD untuk minggu depan. Oke, jadi masih ingat untuk analisa minggu lalu ya, ini kita ada setup sell di mana pada area ini area support ya. Ini support area berhasil di break ke bawah. Nah, ini lebih jelas di H4 ini. Nah, inilah supportnya yang sudah berhasil di break, sehingga kita boleh gunakan Fibo ini teman-teman untuk melihat potensi penurunan. Oke, kita masuk ke daily, kita lihat harga masih berpotensi turun ya ke region 161. Jadi penurunan ini belum maksimal teman-teman. Nah ini zone 161 aja ya kita tandakan ya. Nah ini. Oke, jadi potensi masih akan ada penurunan ke zone 161.8. Nah di sini kalau kita lihat ke H4 dia menutup ini ya, menutup imbalance. Di sini harga langsung kembali turun ya. Nah, di sini turun ke zone ini langsung kembali aktif naik dia, teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek ini ya. Area mana yang membuat harga kembali naik. Nah, di sini kita cek ini ada di area ya. Jadi kalau di H4 ini merupakan shadow candlestick, kalau di time frame kecil ini merupakan di area. Coba kita masuk ke M30. Nah, ini yang kita tandain tadi, teman-teman. Ini dia merupakan di area. Jadi di area ini yang membuat harga kembali melakukan kenaikan. Coba kita masuk ke H4 kembali. Di sini melalui H4 ini kalau kita perhatikan memang dia masih tren kenaikan ya. Kenapa? Karena kalau kita gunakan smart money concept, di sini kita temukan bos terakhir. Nah ini merupakan bos terakhir di time frame 4, sehingga kita lihat teman-teman untuk zone ini belum sanggup di break ke bawah, membuat change of karakter ya. Jadi jika seperti ini masih harga naik gitu teman-teman. Oke. Jadi di sini kita perhatikan harga masuk ke zone di mana area di sini atau shadow candlestick. Jika di H4 harga langsung aktif. Nah, jadi melalui bos terakhir ini teman-teman, harusnya kan harga masih naik nih. Apakah nanti dia langsung melakukan kenaikan untuk membuat bos kembali setelah yang di sini? Atau masih turun teman-teman? Atau dia bakal membuat change of karakter? Nah, di sini kalau melalui time frame daily tadi, setupnya yang sudah kita gunakan Fibo, harga masih akan berpotensi turun ya, masuk ke zone area ini, zone 161.8. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dia langsung naik, teman-teman. Untuk itu, coba kita cek kembali di time frame H1 ya. Yang jelas pada time frame H4 ini, untuk penurunan ini bisa kita katakan hanya retracement, kecuali nanti dia mampu close body di bawah ini ya. Jadi perubahan harga sudah terjadi dari kenaikan menjadi penurunan. Nah, untuk itu coba kita masuk ke H1. Pada time frame H1 ini coba kita cek ya, untuk bos terakhir itu ada di sini ya, ini ketemu ini. Ini merupakan bos terakhir pada H1 ya. Nah, jika kita lihat ternyata harga ini sedang masuk di order block ini. Nah, ini order block pada time frame H1. Nah, ini merupakan order block ya. Jadi tadinya order block ini masih fresh ya. Nah, di sini dia masuk. Ini ada respon ini, teman-teman. Nah, jadi kita harus dapat konfirmasi nih di area ini apakah ini akan langsung turun kembali, lanjut turun, atau dia nanti nge-break teman-teman. Jadi tanpa konfirmasi di zone ini kita tidak bisa entry nih. Nah, jadi yang jelas harga saat ini di H1 masuk ke order block.
Tetapi untuk entry kita perlu konfirmasi entry. Karena di H4 itu merupakan eh, kenaikan ya, karena dia sudah masuk di area eh, bos terakhir pada H4. Nah, pada H1 trennya masih turun, bosnya masih downtrend. Kalau melihat ini setup terakhir, ini ada konfirmasi penurunan. Nah, dia berpotensi turun ya, minimal itu di zone area ini. Nah, gitu teman-teman, zone area 161.8 melalui time frame H1. Berarti untuk jangka pendek ini harga berpotensi akan retracement ke area dominan break ini ya. Nah, karena ini kan merupakan dominan break. Coba kita cek. Dominan breaknya ada di zone ini. Nah, ini dominan breaknya. Harga berpotensi masuk ke zone ini lalu melakukan penurunan. Masuk ke zone 161.8. Nah, jika zone 161.8 nanti break, maka harga akan masuk ke zone 261.8 ini. Oke, di sini nanti boleh kita cek apa yang terjadi ketika nanti harga sudah masuk di zone 261.8 melalui H1 yang jelas masih ada bos mengarah ke bawah ya. Melalui H4 bosnya ke atas teman-teman. Nah, jadi jika kita ingin entry buy juga kita harus dapat konfirmasi entry. Nanti boleh kita lihat di zone ini. Di zone ini, di zone ini, dan di zone yang ini. Nah, gitu teman-teman. Inilah yang boleh kita pantau nantinya untuk mengambil entry buy-nya. No konfirmasi, no entry teman-teman. Oke. Nah, jika nanti zone ini semua break teman-teman, berarti mengikuti time frame daily tadi. Harga akan masuk ya ke area ini. Nah, ini. Ini kan merupakan area yang kita parking tadi, zone 161 melalui time frame daily ini. Coba. Nah, nanti jika memang dia mampu break semua area yang ada di sini, berarti tepat dia harus ngikutin time frame daily ya untuk masuk turun ke zone 161.8. Nanti untuk buy-nya boleh juga kita cek area zone ini teman-teman. Jika harga sudah sampai di sini. Tetapi ini jangka panjang ya karena ini kita analisa di time frame daily. Potensi jangka panjangnya ya turun ke zone 161.8. Nah gitu teman-teman.